Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuliati Dirisa SMSI pada mata kuliah Perdagangan Internasional di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Ekonomi Pembangunan PNK Jakarta. Dan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, atau berikut adalah video pembelajaran untuk pertemuan ke-10. Dan kali ini kita akan membahas tentang risiko lingkungan internasional ya. Sebelumnya kita akan membahas bagaimana kita memasuki pasar internasional, bagaimana perjuangan sebuah individu atau perusahaan dalam memasuki pasar internasional, dan berikut kita akan memperdalam lagi pembahasan kita apa saja resiko ya, resiko dari sisi lingkungan ya, ketika kita memasuki pasar. Baiklah, untuk mempercepat waktu, mari saja kita bahas ya satu persatu ya tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini tadi kita akan membahas tentang risiko lingkungan internasional ya, di mana kita akan tujuan pembelajarannya adalah kita lihat bagaimana risiko lingkungan internasional tersebut, dan kita bisa menganalisis lingkungan dari sisi bisnis dan juga analisis lingkungan dari sisi industrinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana risiko lingkungan internasional ya. Ketika kita memasuki pasar internasional, melakukan perdagangan internasional, berhubungan ya dengan negara lain ya, maka kita akan menghadapi risiko-risiko ya. Yang pertama, kita menghadapi risiko politik ya. Risiko politik ini berkaitan dengan ketidakstabilan pemerintahan baik secara nasional maupun internasional, dan bisa terjadi perang ya baik secara sipil maupun internasional. Dan hal ini akan biasanya menghambat suatu transaksi ataupun perdagangan internasional. Contohnya, pernah terjadi yang namanya tragedi WTC, mungkin kalian ingat ya, pengeboman tanggal 11 September ya, di gedung WTC USA ya. Dan juga perang Afghanistan, perang Israel, perang serangan invasi Rusia ke Ukraina, itu juga bentuk risiko politik yang kita akan hadapi ya, kita akan masuk ke pasar internasionalnya. Perang berkelanjutan antara Palestina dan Israel, potensi terjadi perang antara India dan juga Pakistan dan lain-lainnya ya. Itu salah satu bentuk risiko politik ya. Jadi biasanya apabila terjadi suatu keadaan perang ya antara suatu negara ya, akan mempengaruhi ya perdagangan internasional pada negara tersebut, bahkan juga negara yang tidak terlibat ya. Nah, yang kedua itu adalah risiko ekonomi ya. Dimana kita tahu perekonomian itu semakin memburuk ya, biasanya dari negara yang terjadi krisis. Contohnya misalnya waktu itu pernah terjadi krisis di Argentina ya, di mana turunnya nilai mata uang peso, atau mungkin krisis di Amerika juga pernah krisis ya. Nah, apabila negara mengalami krisis, dan juga akan menghambat yang namanya suatu transaksi atau perdagangan internasional ya. Jadi itu suatu tantangan bagi negara ya dalam menghadapi risiko ekonomi. Dan juga bentuknya ada contohnya ada tantangan bagi China ya ketika untuk mengimplementasikan perjanjian World Trade Organization ya. Dan juga risiko ekonomi bisa berbentuk ya ketika aktivitas mata uang euro ya pada 13 negara Eropa mungkin tidak stabil atau mungkin mengalami guncangan. Dan juga bentuk kesuksesan proses privatisasi dan restrukturisasi beberapa perusahaan di wilayah negara Eropa Timur itu juga bentuk salah satu resiko ekonomi ya. Jadi resiko ekonomi itu beruntun ya, biasanya dari resiko politik akan turun pada resiko ekonomi ya. Lalu yang ketiga, kita juga akan menghadapi batas ekspansi internasional ya. Apa itu batas ekspansi ya? Di mana penyebaran geografis itu yang lebih besar secara lintas perbatasan negara tersebut yang meningkatkan biaya koordinasi antara unit-unit itu dan biaya distribusi produknya ya. Dan juga hambatan-hambatan perdagangan ya seperti biaya logistik, keragaman budaya, perbedaan keunggulan masing-masing negara itu juga salah satu bentuk risiko atau hambatan. Dan juga biaya tenaga kerja dan modal yang berbeda ya di setiap negara. Lalu kita sudah juga menerapkan bagaimana mengolah atau mengontrol operasi internasional ya perusahaan secara efektif dan efisien ya. Dan itu juga salah satu bentuk risiko ya dalam kita melakukan perdagangan internet. Nah, maka dari itu
sebelum kita melakukan perdagangan internasional, kita harus menganalisis dulu lingkungan kita, lingkungan tempat kita akan melakukan transaksi, melakukan perdagangan ya atau lingkungan di mana kita akan masuk pasar ya. Nah, ya dengan analisa model manajemen strategis ya, kita scanning dulu ya bagaimana secara dari sisi makro atau dari sisi eksternal atau internal ya. Dari sisi eksternal kita lihat dari analisa secara makro, secara industri, sedangkan di internal kita bisa analisa secara struktur, author, dan resource ya. Nah, setelah itu ya kita formulasikan strategi ya dari turun dari misi kita, tujuan kita, strategi, dan kebijakan-kebijakan apa. Implementasinya adalah program-program yang kita akan jalankan nantinya. Lalu tidak lupa pula kita harus menargetkan ya budget atau anggaran kita. Dan bagaimana prosedur yang kita akan lakukan. Barulah yang terakhir baru kita lakukan ya, dan tidak lupa selama menjalankan proses atau bisnis atau perdagangan internasional kita harus melakukan evaluasi dan juga kontrol ya untuk meningkatkan performance dari perusahaan tersebut. Nah, jadi ini proses manajemen pada umumnya sebenarnya ya. Awalnya kita harus bisnis, kita ciptakan visi misi kita setting objek kita ya, kita rencanakan strategi kita implementasikan, dan juga jangan lupa kita evaluasi ya. Ya, kita harus menggunakan ya proses manajemen strategi dalam melakukan suatu perdagangan. Nah, kenapa kita harus concern terhadap lingkungan ya? Dimana lingkungan itu kan kita tahu segala sesuatu yang berada di luar organisasi kita itu adalah akan berpengaruh itu yang disebut lingkungan ya, dan akan berpengaruh terhadap bagaimana arah kebijakan organisasi dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu proses dan usaha untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor lingkungan ya sangat diperlukan ya dalam perumusan strategi ya. Biasanya kita sebut analisis lingkungan bisnis ya. Nah, kita lihat ya model lingkungan bisnis tadi ada secara makro kan ya. Secara makro kita lihat dari sisi industri ya. Secara makro kita lihat dari sisi politik, teknologi ya, hukum, ekonomi, budaya ya, ini lingkungan secara makro. Tapi kalau sisi industri makin kecil lagi, bagaimana kita daya tawarnya, demand dan supply-nya ya, hambatan masuknya, persaingan dalam industri tersebut, ketersediaan barang. Lebih kecil lagi adalah internal kita, banyak aspek ya dari sisi keuangan, SDM, pemasaran, operasional, informasi, manajemen, dan oke. Nah, secara ekonomi tadi ya, kita harus lihat dari sisi SDA, SDM, prasarana dasar, dan juga modal ya. Bagaimana kita harus menganalisis ketersediaan sumber daya alam kita, tingkat pengolahannya bagaimana ya, dalam melakukan sebuah proses produksi nantinya. SDM kita, apakah bisa jumlahnya banyak, terdidik kah, atau pengalamannya kah, transportasi ya. Nah, transportasi ini sangat penting ya dalam kita analisa dalam hal kita akan melakukan suatu perdagangan profesional, dan juga komunikasi dan informasi. Modal apa lagi? Tingkat pendapatan, tabungan cadangan, penyimpanan, pendapatan devisa, dan modal asing lain-lainnya. Kalau analisis lingkungan secara teknologi, kita lihat bagaimana perubahan teknologi, peluangan batas untuk inovasi, dan ya semua hal yang berkaitan dengan teknologi ya, baik perubahan dari yang analog ke digital ya, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa contohnya ya. Dan selain itu kita juga analisis lingkungan dari sisi politik dan hukum ya. Kenapa? Karena ini kan berdampak pada kebijakan-kebijakan negara tersebut dalam memberikan hambatan bagi kita nanti dalam memasuki pasarnya ya. Bagaimana ideologi negara tersebut, stabilitas politiknya, lembaga, hubungannya secara internasional, bagaimana beberapa pemerintah. Dan dari sisi hukum, bagaimana regulasinya, bagaimana upaya penegakan hukumnya, dan kepastian hukum dari suatu negara tersebut. Dan analisis lingkungan sosial budaya ya, ini juga kita harus perlu perhatikan ya dalam kita sebelum kita masuk ke internasional ya, bagaimana dinamika sosialnya, bagaimana hierarkinya baik vertikal ataupun horizontal ya, bagaimana hubungan interaksi sosial pada negara tersebut, apakah negara tersebut adalah negara konflik ya, apakah negara tersebut tertutup atau terbuka ya, bagaimana proses pengambilan keputusannya, dan bagaimana orientasi
orientasi antar pribadinya ya. Apakah kebanyakan individualisme atau kelompok-kelompok ya, bagaimana peran gender disebut ya. Tidak lupa juga agama, motivasi ya, persepsi tentang kemanusiaan, persepsi tentang waktu dan lain-lainnya ya. Dan analisis lingkungan secara demografi ya, bagaimana ya tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia, gender, urbanisasi, status kesehatan, pola keluarga dan pendidikan juga perlu kita tahu datanya dulu. Kita analisa datanya sebelum kita melakukan yang namanya perdagangan internasional ya. Nah, itu strategi, salah satu bentuk strategi kita dalam masuk pasar ya. Dengan melakukan analisa lingkungan bisnis kita ya. Namanya kita mau menjual barang ke tempat orang. Kenapa kita sebenarnya perdagangan internasional sama kayak kita menjual barang. Anggap kita menjual barang sama teman kita. Pasti kita harus analisa dulu nih teman kita kebutuhannya apa, latar belakangnya apa segala macam sebelum kita melakukan penjualan, proses perdagangan gitu ya. Nah, selain itu kita juga harus melakukan analisis lingkungan industri ya, di mana industri itu kan sekelompok perusahaan bagaimana yang bisa menghasilkan produk yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau mendekati barang pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh ya. Nah, kita juga harus menganalisis industri pada negara tersebut ya. Apakah kita punya kemiripan? Apakah kita hanya produk pengganti bagi mereka? Kita harus menganalisis juga hal tersebut. Analisis lingkungan industri juga mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis ya yang akan diakibatkan oleh strategi pelaku bisnis dalam persaingan industri tersebut. Nah, karena kita harus melakukan analisis lingkungan tadi ya, jadi kita bisa membantu ya kita sebagai perusahaan atau individu dan merumuskan strategi bisnis yang akan kita jalankan ya. Tadi kita kan ada beberapa 5 strategi bisnis ya. Kita analisa dulu, kita lakukan controlling segala macam dia. Nah, dan pada saat yang sama juga kita bisa mengantisipasi strategi bisnis yang bisa dijalankan oleh pesaing kita dan membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif ya terhadap pesaingnya. Nah, pendekatan analisis industri kita bisa menggunakan secara struktural ya atau modelnya atau seperti matriks ya. Secara struktural kita lihat struktur pasar dan faktor determinannya. Bagaimana kita halangan atau baris entry-nya dalam memasuki pasar tersebut. Bagaimana pendekatan lalu kita juga bisa menggunakan pendekatan model matriks ya. Bagaimana pertumbuhan pangsa pasarnya, daya tarik industrinya, dan matriks kehidupan industrinya ya. Dan juga tidak lupa juga analisis laporan keuangan di tanah. Mungkin juga bisa membantu kita dalam membuat strategi ya dalam memasuki pasar. Ya, mungkin itu dulu sekian dari saya untuk pembahasan ya pada materi atau video pembelajaran untuk pertemuan ke-10 ini ya, yaitu tentang bagaimana strategi lingkungan ya dalam memasuki pasar internasional ya, karena kita sebetulnya bahwasanya dalam memasuki pasar internasional ya kita sangat perlu ya analisa risiko lingkungan ya. Karena segala sesuatu yang berada di luar sana kita tidak tahu ya, apakah akan berpengaruh ya terhadap bisnis kita nantinya ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka analisis lingkungan juga dilakukan secara makro ataupun secara mikro ya. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan yang ke-10 ini ya, video pembelajaran 10 ya. Dan saya tinggalkan post-test untuk kita bahas diskusi di kelas ya. Bisa kalian jelaskan atau berikan contoh berapa bentuk resiko dalam memasuki pasar internasional dan jelaskan berapa pentingnya analisis lingkungan dalam memasuki pasar internasional. Mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya. Berikut bisa